Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Materinya berjudul Penjadwalan Kuliah pada Angkatan 2024 Teknik Informatika Universitas Palangkaraya. Nama anggotanya dengan saya sendiri, Meilin Saskia Putri. Saya Melda Sri Pitaloka. Saya Helen Angelina Putri. Saya Marcel Jelion. Saya Dwi Preja Putra. Latar belakang, jadwal penting untuk kelancaran perkuliahan. Program ini dibuat untuk membantu mengelola jadwal kuliah dan ruangan di kampus. Dengan program ini bisa lebih mudah mencari jadwal kuliah berdasarkan dosen, mata kuliah, atau ruangan. Dibutuhkan penjadwalan yang efektif untuk mengoptimalkan perkuliahan. Program ini diharapkan dapat membantu untuk menentukan penjadwalan yang lebih baik. Deskripsi permasalahan. Pengelola jadwal kuliah di kampus sering mengalami kendala seperti bentrok jadwal, kesulitan mencari informasi berdasarkan dosen, mata kuliah, atau ruangan, serta penggunaan ruangan yang tidak optimal. Diperlukan program yang dapat mengelola dan membantu mencari jadwal yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran perkuliahan. Algoritma yang digunakan, greedy algoritma. Algoritma greedy adalah pengambilan keputusan sekarang, dengan harapan setiap langkah yang dipilih akan membawa ke solusi akhir yang optimal. Alasan memilih greedy karena digunakan dalam fungsi mencari ruangan terdekat untuk memilih ruangan kosong, terdekat berdasarkan jarak terkecil dari ruangan asal, dan pemilihan ruangan dilakukan berdasarkan jarak minimum. Selanjutnya, algoritma yang digunakan yang kedua adalah string matching. String matching adalah proses atau algoritma yang digunakan untuk mencari kemunculan suatu pola string di dalam teks. String matching berfungsi untuk menemukan bagian-bagian teks yang sama dengan pola tertentu. String matching digunakan untuk mempermudah pencarian dalam penjadwalan berdasarkan nama dosen atau mata kuliah. Ketika ingin mencari jadwal berdasarkan nama dosen atau mata kuliah tertentu, string matching membantu menemukan apakah string yang dimasukkan cocok dengan data yang ada di jadwal. Selanjutnya, algoritma shortest path atau Dijkstra. Shortest path adalah lintasan terpendek yang diperlukan untuk mencapai suatu tempat dari tempat tertentu. Jalur yang menghubungkan dua titik atau lebih dalam sebuah graf dengan bobot jarak total terkecil biasanya digunakan untuk menemukan rute paling efisien atau jalan tercepat antara dua lokasi atau titik tertentu. Shortest path digunakan untuk mengoptimalkan jalur, menghitung jarak terpendek antar ruangan berdasarkan graf. Selanjutnya, fitur utama dan implementasi programnya. Ini fitur utama dan implementasinya dari algoritma greedy dan shortest path untuk merekomendasi ruangan terdekat menggunakan greedy dan shortest path. Ini untuk menemukan ruangan kosong paling dekat dari ruangan asal menggunakan algoritma Dijkstra. Itu untuk mencari jarak terpendek, dan greedy untuk memilih ruangan terdekat yang tersedia. Contohnya, jika ruangan FT9 sedang dipakai, sistem akan merekomendasikan ruangan alternatif terdekat di FT5, FT3, atau GKT lantai 5. Selanjutnya, untuk menampilkan ruangan kosong menggunakan algoritma greedy, ini menampilkan ruangan yang tidak dipakai sama sekali untuk setiap hari, Senin sampai dengan Jumat, agar kita tahu mana ruangan yang masih tersedia sepenuhnya. Selanjutnya yang terakhir, pencarian dosen, pencarian mata kuliah, dan pencarian ruangan menggunakan algoritma string matching. Kita dapat mencari data
walaupun tidak menulis nama secara tepat. Misalnya kita mau cari dosen yang namanya Gediaman, tapi yang muncul tetap cocok dengan nama panjang beliau. Lalu contohnya selanjutnya misalnya kita cuma cari dua huruf, misalnya L sama Li aja. Kalau misalnya kita cari tetap muncul nama lengkap dosen, misalnya Bapak Liando, Ibu Li Cantik, ya begitu. Sekarang masuk di bagian alur program atau flowchart. Di sini kita awalnya mulai program, lanjut ke tampilkan menu, akan menampilkan 8 menu dari 1 sampai 8. Yang pertama ada menu lihat jadwal. Nah, di sini bakal langsung nampilin dari jadwal kelas A dalam waktu seminggu. Habis itu dia bakal balik ke menu awal. Nah, lanjut kita input menu yang kedua untuk lihat jadwal kelas B. Di sini bakal nampilin semua jumlah jadwal kelas B dalam waktu seminggu. Lanjut pilih menu yang ketiga, input nama dosen. Nah, kalau input nama dosen yang kita cari itu ditemuin, dia bakal nampilin nama dosen yang kita cari. Terus kalau misalnya nggak ditemukan, nanti dia bakal balik ke menu awal lagi untuk kita buat input lagi. Nah, lanjut ke input yang keempat. Di sini input nama mata kuliah. Nah, input nama mata kuliah ini kita buat cari matkul yang kita cari. Nah, nanti dia kalau udah ditemukan, langsung nampilin mata kuliah yang kita cari, beserta jamnya juga. Kalau misalnya nggak ditemukan, dia bakal balik ke menu awal. Selanjutnya, input nama ruangan. Input nama ruangan itu kita masukin nama ruangan yang kita cari. Terus kalau misalnya ruangannya ditemukan, dia bakal nampilin ruangan yang kita cari tadi. Kalau misalnya nggak ditemukan, bakal balik lagi ke menu utama. Yang keenam, input buat lihat ruangan kosong. Nah, kalau kita cari itu, nanti dia bakal nampilin nama-nama ruangan yang kosong yang nggak kepakai. Kalau sudah ditampilin nama ruangan yang kosong, bakal balik kembali ke menu. Yang ketujuh ada cari ruang kosong, tapi ini kita simulasinya jadi kayak dosen buat cari ruangan kosong yang bakal kita pakai. Kalau ruangan sebelumnya udah keisi. Nah, kita bakal diminta buat input ruangan, hari, dan jam yang mau kita cari. Terus nanti bakal periksa ruangannya terpakai apa enggak. Nanti bakal dihitung dengan Dijkstra. Nah, kalau udah, nanti dia bakal nampilin ruangan kosong. Nah, kalau misalnya itu kan tampilin ruangan alternatif. Kalau ruangannya nggak ada, dia bakal kembali lagi ke menu. Kalau misalnya inputan yang kita masukin itu nggak valid atau nggak sesuai dengan data yang ada di program, itu nanti dia bakal kembali ke menu utama buat kita input lagi. Yang terakhir, tampilkan pesan keluar. Kita keluar dari program dan program akan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Preja Putra. Di sini saya akan menjelaskan di bagian programnya. Kita sini untuk programnya penjadwalan kelas otomatis ini. Pertama kita masukkan jadwalnya dulu. Di sini kita ada dua kelas, kelas A sama kelas B. Kita masukkan Senin sampai Jumat jadwal kelasnya. Nah, terus di sini ruang tersedia. Jadi kita kelompok kami ada 4 ruangan dan di sini untuk jarak ruangannya dari FT9 ke FT5 itu 2 poin atau bisa kita sebut 2 meter. Terus dari FT9 ke FT3 itu 4 meter dan seterusnya ada di list ini. Nah, terus Dijkstra ini untuk cari ruangan terdekat. Misalnya ruangan yang satu nggak bisa atau sedang penuh, dia bakal mencari ruangan terdekat. Nah, terus ini buat menampilkan jadwal. Jadi kita di output nanti minta tampilkan jadwal, mau jadwal kelas A atau kelas B,
Nah, terus function cari dosen ini untuk mencari nama dosen yang berhubungan sama matkul kita. Misal kita cari dosen misalnya jadi aman, nanti dia bakal munculkan mata kuliah yang diajar dosen tersebut. Terus cari matkul sama aja, bedanya ini matkul, yang tadi itu dosen, dan ruangan. Nah, di ruangan ini sama aja seperti sebelumnya, tapi yang bedanya kita bisa mengetahui apakah ruangan itu kosong atau enggak. Jadi misalnya kita masukkan FT3, nanti di output dia bakal sesuai harinya dia bakal tampilin bahwa ruangan itu kosong atau tidak ditemukan. Terus simulasi cari ruangan dosen. Nah, function ini untuk semisal dosen itu ruangannya sedang dipakai nih, semisal Pak Jadi Aman hari Kamis DFT 3. Nah, rupanya ruangannya itu penuh. Nah, function ini mengarahkan ruangan terdekat. Jadi kita masukkan nama dosen, ruangan dosen dulu, terus harinya yang diajar sama jamnya. Nah, terus di sini ada menunya, nanti print untuk menampilkan menunya. Oke, segitu aja. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan membahas untuk menu dari output program yang telah ditampilkan tadi. Jadi di sini ditampilkan ada 8 menu output dari program yang tadi. Untuk menu yang ke-1 ada lihat jadwal kelas A, menu yang kedua ada lihat jadwal kelas B, menu yang ketiga cari dosen, dan menu yang keempat cari mata kuliah, serta menu yang kelima cari ruangan, 6 lihat ruangan kosong, 7 simulasi dosen cari ruangan kosong, nah, yang terakhir 8 untuk keluar. Nah, sini kita akan menjelaskan untuk apa sih menu-menu output ini, fungsinya dari setiap menu ini. Jadi kita mulai aja untuk menu output yang ke-1, itu lihat jadwal kelas A. Nah, tadi langsung ditampilkan di sini untuk jadwal perkuliahan teknik informatika kelas A. Jadi ini ditampilkan harinya, mata kuliah, dosen, jam, dan ruangan yang akan digunakan. Jadi di sini ditampilkan semua. Contohnya pada hari Senin ada mata kuliah metode numerik dengan dosen Ibu Felicia Silvana, dan pada jam 9.30 sampai jam 12 pada ruangan FT9. Nah, jadi itu. Pada menu yang kedua yaitu lihat jadwal kelas B. Nah, di sini sama seperti yang kelas A. Jadi dia menampilkan hari, mata kuliah, dosen, jam, serta ruangan yang akan digunakan untuk perkuliahannya nanti. Jadi sama seperti yang cuman beda jadwalnya. Langsung saja kita masuk ke menu yang ketiga, cari dosen. Nah, ini kita diminta untuk menginput nama dosen. Misalkan nama dosennya yaitu Pak Abertun. Nah, untuk hasil pencariannya pada hari Senin kelas B metode numerik. Nah, Bertun ini mengajar pada hari Senin di kelas B dengan mata kuliah metode numerik dengan jam 9.30 sampai jam 12 di FT5. Jadi di sini kita nggak perlu menuliskan nama dosennya panjang lebar. Nah, programnya udah dibuat seperti itu. Jadi kita hanya perlu mengisi nama depannya saja, nggak usah harus lengkap. Lanjut, kita masuk menu yang keempat, itu cari mata kuliah. Masukkan nama mata kuliah. Jadi di sini kita diminta untuk menginput mata kuliahnya. Oke, misalkan kita cari di sini kalkulus 2. Nah, untuk hasil pencariannya di sini langsung ditampilkan. Jadi kalkulus ini ada pada hari Kamis di kelas A. Kalkulus ini diajar oleh Pak Leando Hermawan Hasibuan STMkom pada jam 7 sampai jam 8.40 di FT9. Nah, ini untuk kelas B terdapat pada hari Kamis juga. Untuk kalkulus 2 ini
dengan dosen Pak Thomas Leonardo STM pada jam 7 sampai jam 8.30. Jadi sama di FT5. Nah, lanjut. Ini kita udah pada menu yang ke. Langsung saja kita lanjut ke menu yang selanjutnya, yaitu menu yang kelima. Itu cari ruangan. Nah, dari ruangan misalkan kita masukkan ruangan T5. Nah, ini untuk hasil pencarian ruangannya langsung ditampilkan. Nah, jadi FT5 ini tersedia pada hari Senin untuk kelas B metode nomor Pak Aberton Sabit Sahai. Jadi ini FT5. Jadi semuanya FT5. Jadi hasil pencarian ini langsung menampilkan kapan aja sih FT5 ini digunakan. Begitu. Nah, lanjut kita masuk ke menu yang ke-6. Lihat ruangan kosong. Nah, jadi di sini kita melihat ruangan apa saja sih yang kosong pada setiap hari. Mulai dari hari Senin sampai hari perkuliahan. Nah, jadi di sini langsung ditampilkan pada hari Senin sampai hari Jumat. Nah, jadi ini adalah ruangan-ruangan yang kosong pada setiap harinya. Pada hari Senin misalkan FT3 dan GKT lantai 5. Nah, di ruangan yang kosong. Lanjut, kita masuk menu yang ke-7, yaitu simulasi dosen mencari ruangan kosong. Nah, jadi ini nih misalkan kita masukkan dulu aja, misalkan jadwal kelas B. Nah, ini biar enak juga. Nah, misalkan pada hari Kamis ini kan ada matkul sistem operasi dengan dosen Pak Jadiaman Parhusip Mkom. Nah, pada jam 12.50 sampai jam 3.20 di FT5. Nah, jadi gimana sih misalkan pada hari itu FT5 ini tiba-tiba dipakai nih. Tiba-tiba nggak bisa masuk perkuliahan soalnya lagi dipakai oleh orang lain atau mendadak itu. Jadi di sini kita diminta untuk mencari ruangan kosong terdekat, jadi alternatif terdekat. Nah, jadi kita bisa menggunakan menu yang ke-7 ini untuk menjadi solusinya. Nah, simulasi dosen cari ruangan kosong. Masukkan ruangan awal dosen. Nah, jadi tadi pada hari Kamis ini sistem operasi penjaringan ini pada jam 12.50 sampai jam 3.20 ini ada di FT5. Nah, FT5 ya. Ruangan awal dosennya kita input FT5. Masukkan hari misalkan. Nah, jadi tadi ini sistem operasi ini terdapat pada hari Kamis ya. Kita masukkan Kamis. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan format jam perkuliahannya. Nah, di sini sistem operasi ini pada hari Kamis masuk mulai jam 12.50. Nah, titik 2 terus kita kasih strip sampai jam 3.20. Selesai. Nah, jadi di sini langsung ditampilkan alternatif ruangan terdekat yang kosong pada hari Kamis, yaitu pada jam 12.50 sampai jam 3.20 yaitu FT3. Nah, berarti misalkan ruangan FT5 ini penuh atau tiba-tiba dipakai dan dosen sedang butuh kepepet atau gitu, jadi dia mencari ruangan kosongnya. Sini langsung programnya memberikan alternatif terdekat yang kosong itu pada hari Kamis jam 12.50 sampai 3.20 itu adalah FT3. Jadi begitu. Nah, untuk menu yang 8 ini ya keluar sih. Jadi selesai. Dan itu sih untuk pembahasan dari program ini. Jadi sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.